Darah Mary muncrat kemana-mana. Dia terus mengayunkan kampaknya sampai tangan Mary putus. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kisah tragis menyayat hati. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Or to do this to somebody else, they wouldn't survive it, and I don't know if I'm gonna survive this. So I had to get up as quickly as I could to get help. And I climbed out of the culvert and up the cliff. The way the detectives told me, they traced the blood going back up, and I said, I don't know how you did it. Kisah tragis Mary Vinson. Mary diperkosa, kedua lengannya dipotong secara hidup-hidup, lalu tubuhnya dibuang ke dalam jurang. Namun yang paling mengejutkan dunia, Mary tidak mati. Dia bangkit berdarah-darah tanpa tangan dan berjalan sejauh beberapa meter demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Cerita ini hampir sama dengan ceritanya Alison Botha. Kalau kalian belum nonton, cepetan nonton guys, seru banget. Kisah ini bukan hanya tentang horor, tapi tentang keberanian luar biasa seorang gadis muda yang menolak untuk mati. Hari itu langit Nevada sangat amat cerah, matahari bersinar seperti biasa, tidak ada yang aneh, tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda bahwa dalam beberapa jam ke depan, hidup seorang gadis remaja akan berubah selamanya. Dengan cara yang paling keji dan sangat sadis yang tidak bisa kalian bayangkan. Mary Vinson umurnya baru 15 tahun saat dia kabur dari rumahnya di Las Vegas pada tahun 1978. Mary bukan sosok anak yang nakal, dia hanya ingin kabur dari pertengkaran orang tuanya yang tidak ada habisnya. Dia berpikir untuk pergi ke California dan mencari ketenangan di rumah kakek neneknya, dan itu adalah solusi terbaik menurut Mary. Dengan membawa koper kecil dan keyakinan, Mary berdiri di pinggir jalan. Dia berharap ada orang baik yang mau memberinya tumpangan, dan sialnya ada yang mau memberinya sebuah tumpangan. Mobil berwarna biru itu memberi Mary sebuah tumpangan. Supirnya pria tua dengan rambut yang acak-acakan dan wajah yang tampak sangat ramah. Pria itu bernama Lawrence Singleton. Katanya dia cuma punya ruang untuk satu orang, padahal mobilnya kosong dan tidak ada penumpang lain. Mary ragu pada saat itu, tapi karena dia sudah lelah dan ingin untuk cepat sampai ke rumah nenek dan kakeknya, tanpa pikir panjang, dia memutuskan untuk masuk ke dalam mobil itu. Dia pikir ini akan jadi perjalanan singkat yang membawanya lebih dekat ke rumah neneknya, tapi kenyataannya dia justru dibawa menuju neraka. Di tengah perjalanan, Mary mulai curiga dengan pria tua ini. Jalan yang dilalui makin sempit, semakin masuk ke daerah yang tidak dia kenal. Saat dia minta turun, Lawrence sangat marah. Lalu segalanya berubah sangat cepat dan brutal. Dia langsung memukul Mary dengan palu dan membawanya ke tempat terpencil di dalam jurang. Di sanalah Lawrence memperkosanya berkali-kali. Malam itu Mary diperkosa, dipukulin dan dipermainkan seperti bukan manusia. Tapi yang terjadi setelahnya adalah tindakan yang paling biadab dan kejam yang pernah dilakukan seseorang terhadap gadis yang masih muda. Dia bilang Mary nggak boleh kabur. Kalau dia dilepaskan, Mary pasti akan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Jadi saat itu, Lawrence langsung mengambil kampak kecil di dalam mobilnya dan langsung memotong tangan kiri Mary. Gadis itu berteriak sangat amat histeris. Darah Mary muncrat kemana-mana. Dia terus mengayunkan kampaknya sampai tangan Mary putus. Mary masih tetap hidup, masih sadar. Dia menangis tanpa henti. Setelah tangan kiri Mary sudah dipotong, kemudian dilanjutkan dengan tangan kanan. Begitu kedua tangan Mary sudah putus karena dipotong menggunakan kampak, tangan Mary dibuang begitu saja ke dalam jurang. Lawrence langsung menyeret tubuh Mary yang sangat lemas dan mendorongnya ke dasar jurang. Dia pikir gadis itu sudah mati dan itu udah cukup untuknya. Tapi yang dia tidak tahu adalah Mary Vinson bukan gadis biasa. Mary tetap bertahan dalam keadaan hidup.
Dalam keadaan setengah telanjang, dua tangannya yang buntung itu diikat dengan lumpur dan daun-daun untuk menghentikan pendarahannya. Tubuh yang dipenuhi luka dan darah itu, Mary terus berjalan. Dia memanjat tebing sejauh 5 km, berjuang melawan rasa sakit yang tidak bisa diukur dengan kata-kata, hanya untuk tetap bertahan hidup. Sampai akhirnya dia ditemukan oleh dua pasangan yang sedang berkemah. Mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Mary selamat, dan bukan cuma selamat, Mary mengingat segalanya. Dia membantu polisi menggambarkan sketsa wajah Lawrence Singleton yang begitu detail. Sampai akhirnya pria itu tertangkap. Dia dihukum tapi hanya 14 tahun penjara, dan tragisnya hanya menjalani 8 tahun penjara. Ya, 8 tahun karena katanya dia berkelakuan baik saat di dalam penjara. Setelah bebas dari penjara, Lawrence Singleton sempat menyerang orang lain lagi hingga akhirnya dia dijatuhi hukuman penjara karena kasus pembunuhan. Tapi semua itu tidak akan pernah bisa menghapus apa yang dia lakukan kepada Mary. Mary Vincent, dia masih tetap hidup. Dia bertahan, dia memakai prostetik untuk menggantikan kedua tangannya. Dia bicara di depan publik, dia melawan pandangan buruk publik. Dia jadi simbol kekuatan dan keberanian. Tapi luka itu secara fisik dan batin akan selalu menjadi bagian dari Mary. Kisah Mary Vincent bukan hanya kisah kekejaman di luar nalar, tapi juga tentang manusia yang dihancurkan secara brutal dan berhasil berdiri kembali. Walau berdarah-darah, walau tanpa tangan, walau penuh trauma, dia tidak pernah menyerah. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.